Shalom, renungan firman Tuhan. Jangan menghindari tantangan, telah saya kutip atau ambil dari renungan air hidup. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan diri. Mohon agar dicurahkan Roh Suci untuk mengajar kami lebih mendalam dan fahami apa yang akan kami dengar sebentar lagi. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yeremia 9 ayat 2. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak berarti perjalanan hidup kita akan bebas dari masalah, terhindar dari ujian dan tantangan, atau jalan hidup kita akan lurus tanpa halangan. Justru itu kita akan semakin dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar, sebab iblis atau si syaitan tidak akan pernah rela kita ini menjadi milik Kristus sepenuhnya. Jika menyadari akan hal ini, tidak perlu kita menghindar atau lari dari tantangan, melainkan bersiaplah menghadapinya. Bukankah firman Tuhan menegaskan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tidak seorang pun yang mau dihadapkan pada tantangan atau ujian. Seandainya mungkin tanpa ujian kita boleh lulus. Karena itu milikilah respon hati yang besar dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Andai saja Daud lari dari sekatan Goliat, raksasa dari Gat itu, ia takkan pernah menjadi salah satu tokoh besar yang tercatat di dalam Alkitab. Saat berharap dengan raksasa atau berhadapan dengan raksasa itu, raksasa Filistin itu, Daud tidak lari ketakutan, melainkan dengan penuh keberanian berkata, Engkau mendatangi aku dengan padang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ketika orang Filistin itu bergerak menuju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke baris musuh untuk menemui orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 48. Dalam cerita yang berbeza, Yeremia, orang yang diutus Tuhan untuk mengatakan kebenaran kepada umat Israel, hampir-hampir tidak tahan menghadapi tantangan yang ada, karena ia harus tinggal di antara orang-orang yang hidup dalam pemberontakan. Ia ingin sekali pergi menjauh dari mereka atau berhenti mengerjakan panggilan Tuhan ini, karena tidak tahan dengan beratnya tantangan. Tidak sedikit orang Kristen yang kehilangan semangat dalam melayani Tuhan, dan bahkan mereka berniat untuk berundur. Apapun tantangan kita hari ini, dengan mengandalkan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita mampu menghadapi segala tantangan itu. Jangan berundur, karena Tuhan pasti bersama kita. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah banyak memberi penyertaan kepada kami. Terima kasih juga Bapa karena telah memberi kehidupan yang penuh warna setiap hari. Kami dapat memperolehi pelajaran untuk bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami ingin memberitahu apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang sedang setiap kami hadapi,
dan kami merasa sudah tidak sanggup dengan kesulitan yang sedang kami hadapi. Tuhan, oleh itu bimbinglah kami untuk mendapat melewati segala kesusahan ini. Bantulah kami yang lemah ini untuk menemukan jalan keluar. Bantulah kami juga untuk menjadi hati yang lebih tenang. Hanya Engkau Bapa yang boleh menolong kami dalam segala kesulitan dan tantangan kami. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah mendengarkan renungan firman Tuhan bersama dengan saya Ernita Sabian. Semoga kita berjumpa lagi di renungan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.